warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaida dengan NIM B2406355, kelas C02, program studi S1 Kebidanan di Universitas Megabuana, Palopo. Dengan dosen pengampu Ibu Ayu Irawati, SST, MKep, dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi. Untuk tugas mandiri, saya akan menampilkan video singkat tentang edukasi screening, prakonsepsi, dalam mempersiapkan kehamilan sehat. Jadi selamat menyaksikan. Edukasi screening adalah proses penyuluhan atau pemberian informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan pemeriksaan screening untuk mendeteksi dini berbagai kondisi atau penyakit yang berisiko. Prakonsepsi berasal dari dua kata, yaitu pra yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sebelum, dan konsepsi yang berasal dari bahasa Latin conception yang berarti pembuahan atau kehamilan. Jadi, prakonsepsi secara harfiah berarti sebelum konsepsi atau sebelum kehamilan, yang mengacu pada tahap persiapan yang dilakukan sebelum terjadinya pembuahan, seperti pemeriksaan kesehatan dan langkah-langkah perencanaan keluarga sebelum hamil. Tujuan Edukasi tentang screening prakonsepsi di mana bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasangan usia subur mengenai pentingnya persiapan kesehatan sebelum hamil. Berikut materi yang akan saya paparkan pada video saya di antaranya. Yang pertama, pentingnya screening prakonsepsi. Kedua, siapa saja yang membutuhkan screening prakonsepsi, dan yang ketiga, pemeriksaan dalam screening konsepsi. Yang keempat, langkah-langkah yang diajarkan dalam screening. Yang kelima, dampak positif screening prakonsepsi. Yang pertama, pentingnya screening prakonsepsi adalah untuk mendeteksi risiko kesehatan pada calon ibu dan ayah sebelum hamil, seperti penyakit kronis, infeksi, atau kelainan genetik. Screening ini membantu mencegah komplikasi kehamilan, memastikan bayi lahir sehat, dan mempersiapkan pasangan untuk kehamilan yang aman dan terencana. Seperti pertama, deteksi dini risiko, di mana screening dapat membantu mengidentifikasi kondisi kesehatan yang dapat mempengaruhi kehamilan seperti diabetes, hipertensi, atau infeksi lainnya. Dan yang kedua, optimal memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mengelola atau mengobati kondisi kesehatan sebelum hamil. Yang ketiga, mencegah komplikasi, yaitu mengurangi risiko keguguran, kelahiran prematur, cacat bawaan, atau komplikasi lainnya. Dan yang keempat, merencanakan kehamilan yang sehat, memberikan panduan tentang gaya hidup, nutrisi, dan pengelolaan stres. Dan yang kedua, siapa yang membutuhkan screening prakonsepsi, yaitu semua pasangan yang merencanakan kehamilan, terutama pasangan dengan riwayat penyakit kronis seperti ada diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Pasangan dengan riwayat keguguran atau kelahiran prematur, pasangan yang riwayat keluarga yang memiliki penyakit genetik atau kelainan bawaan. Ketiga, jenis pemeriksaan. Adapun jenis pemeriksaan dalam screening prakonsepsi meliputi: pertama, memberikan pemeriksaan fisik dan kesehatan umum seperti tekanan darah, berat badan, indeks massa tubuh atau IMT, pemeriksaan penyakit kronis seperti diabetes, anemis, atau gangguan tiroid. Yang kedua, screening infeksi meliputi HIV, hepatitis B dan C, sifilis, dan TOX meliputi toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex. Yang ketiga, screening genetik, identifikasi kelainan genetik seperti thalassemia atau hemofilia, terutama jika ada riwayat keluarga.
Keempat, pemeriksaan ginekologi dan kesuburan seperti USG rahim dan organ reproduksi lainnya, evaluasi, ovulasi, dan kualitas sperma. Dan yang kelima, pemeriksaan hormon. Mengevaluasi hormon reproduksi untuk memastikan fungsi kesuburan. Keempat, langkah-langkah yang diajarkan diantaranya adalah yang pertama, yang pastinya kita harus konsultasi ke dokter, mendiskusikan rencana kehamilan dan screening yang diperlukan. Yang tentunya harus memiliki nutrisi dan suplementasi, mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen asam folat untuk mencegah cacat tabung saraf. Berikutnya, untuk gaya hidup yang sehat, untuk menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, dan menggunakan obat-obatan yang terlarang. Kemudian ada imunisasi untuk mendapatkan vaksinasi yang diperlukan seperti rubella dan hepatitis B. Selanjutnya, manajemen stres untuk mengelola stres melalui meditasi, olahraga, atau konseling. Kelima, dampak positif screening. Dan yang kelima ada dampak positif screening dan prakonsepsi. Untuk ibu, mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan seperti preeklamsia atau diabetes gestasional. Untuk bayi, meningkatkan peluang bayi lahir sehat tanpa cacat bawaan. Dan untuk keluarga, memberikan rasa aman dan kesiapan dalam menghadapi kehamilan. Dan edukasi ini dapat dilakukan di klinik, rumah sakit, ataupun komunitas dengan melibatkan pasangan secara aktif untuk mendukung kehamilan yang sehat dan terencana. Nah, itulah video singkat tentang screening prakonsepsi yang saya tampilkan. Semoga bermanfaat karena screening prakonsepsi bukan hanya tentang kesehatan, tetapi tentang cinta dan tanggung jawab untuk buah hati Anda. Karena setiap bayi berhak dilahirkan dengan orang tua yang siap secara fisik, mental, dan emosional. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Screening prakonsepsi adalah langkah awal menuju kehamilan yang bahagia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.